Oke, kita masuk untuk subbab yang kedua dari hukum dasar kimia, yaitu hukum perbandingan tetap. Setelah sebelumnya kita belajar tentang hukum kekekalan massa, sekarang kita pelajari tentang hukum perbandingan tetap. Nah, di sini mengatakan bahwa massa perbandingan zat yang bereaksi itu selalu memiliki perbandingan yang tetap. Nah, ini artinya bagaimana di sini? Ini kalau misalkan diartikan ya kita lihat di contoh kasus soal aja lah sebenarnya. Contohnya gini, misal perbandingan antara Fe dan S itu adalah 5:1. Jadi kalau misalkan dia di sini Fe-nya 5 gram, kita reaksikan dengan 1 gram, apa yang terjadi? Maka hasilnya adalah 6 gram. Karena antara Fe sama S itu perbandingannya ya 5:1. Oke. Tetapi kalau misalkan kita reaksikan di sini, ternyata yang bagian sini misalkan 6 gram direaksikan dengan 1 gram kayak ini, maka hasilnya akan berapa? Apakah dia akan 7 gram seperti hukum kekekalan massa? Ternyata enggak, karena di bagian sini dia mengikuti perbandingan 5:1, yaitu tetap 6 gram. Loh, kok bisa di sini 6 gram? Karena yang bereaksi di bagian sini, di sini 5 gram, oke, di sini 1 gram, sesuai dengan perbandingan yang ada, yaitu 5:1. Nah, terus kalau misalkan dia jadinya 6 gram, ya kan? Jadinya 6 gram, sisanya kemana? Ternyata ada yang sisa. Besinya itu hanya bereaksi 5 gram dan belerangnya hanya bereaksi 1 gram, sehingga besinya masih tersisa 1 gram. Itu yang dinamakan hukum perbandingan tetap. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan di sini 10 di gram, nanti direaksikan dengan 2 gram, maka hasilnya juga akan menghasilkan 6, bukan 6 sih, 12 gram. Kenapa? Karena 10 sama 2 sudah sesuai dengan perbandingan yang ada. Jadi dicocokkan sesuai dengan perbandingan. Itu konsep dasar dari hukum perbandingan tetap. Akan tetapi di sini nanti saya ajari beberapa cara supaya mudah mengerjakan seperti itu, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Oke, kita masuk ke contoh soal yang sederhana dan agak susah sedikit. Di bagian sini sudah saya tuliskan 2 contoh soal. Yang pertama gini, jika suatu reaksi perbandingan antara Ca dengan O adalah 3:1, maka tentukan hasil reaksi yang dibentuk oleh 6 gram Ca. Oke, semuanya di sini lebih mudah memang kita menggunakan reaksi, tetap reaksi aja, yaitu antara apa? Ca ya ditambah dengan apa lagi? O, itu hasilnya adalah CaO. Di sini dikatakan bahwa CO, Ca dan O itu perbandingannya adalah 3:1. Anggap aja ini 3:1 dan hasilnya adalah pasti 4 perbandingannya. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau misalkan di sini diketahui 6 gram untuk Ca-nya, berarti O yang dibutuhkan berapa gram kita bisa tahu, dan berapa hasil yang dibutuhkan itu juga kita akan bisa tahu. Oke, dapat dari mana? Ya kira-kira bisa dilihat dari sini. Kalau 3 adalah 6 gram, berarti 1 itu berapa? Berarti di sini adalah 2 gram, karena perbandingannya adalah 3:1. Kalau sudah seperti ini 6 gram, 2 gram, kalau 4 ini berapa? Yaitu 8 gram. Jadi hasilnya adalah 8 gram. Jadi kita gunakan perbandingan secara langsung aja. Kalau 3 adalah 6, 1 berarti 2, kalau 4 berarti 8. Kayak gitu. Di beberapa soal, beberapa guru itu bisa ada yang mengajarkan gini. Kalau kamu mau mencari sini, kita lihat lagi, mau mencari sini, ini kita hapus lagi. Cara yang lain, biasanya guru itu mengajarkan gini. Kalau kamu mencari sini, berarti ini
dibagi ini kali yang diketahui ini. Bisa tulis 4/3 dikali 6. Hasilnya juga sama, 8 gram. Kalau mau mencari O, caranya juga sama. 1/3 kali 6, yaitu 1/3 kali 6 sama dengan 2 gram. Itu kalau misalkan diketahui satu unsur saja. Nah, nomor 2 ini membahas sama seperti nomor 1 dengan perbandingan 3/1, tetapi di sini yang diketahui 2, bisa CA sama O. Lah kalau kayak gini kita harus teliti. Yang paling mudah cara kerjanya ya tetap sama, CA tambah O, hasilnya adalah CaO dengan perbandingan 3/1. Kita tulis mula-mula, yang kita tambah nanti itu berapa, itu bagian mula-mula. Ini baru pertama kali diajarkan biasanya. Kemudian bereaksi, kemudian kita lihat sisanya. Oke. Ini semua nanti bagian soal-soal kayak gini yang ada mula-mula, bereaksi, sisa akan kepake sampai kelas 3. Jadi ini pertama dikasih tahu, diajarkan, maka dengarkan baik-baik di sini caranya. Oke, seperti soal nomor 1, jika massa direaksikan Ca itu 9 gram dan oksigen 4 gram, itu bagaimana yang terjadi? Ini 9 gram, gramnya nggak usah tulis saja, nanti agak ribet. Sama yang di sini adalah 4 gram. Oke, ini adalah mula-mulanya. Apakah ini akan bereaksi semua? Itu nggak tentu, tergantung di sini. Tergantung dengan perbandingannya. Seperti yang kita jelaskan tadi, yang bagian ini kita tambah 1 kok, jadinya 6 gram. Karena perbandingannya harus disesuaikan dengan perbandingan 5/1 yang di situ. Kalau yang bagian sini disesuaikan dengan 3/1. Lah, kalau dilihat dari sini sebenarnya bisa ditulis 9/3. Jadi kan 3/1. Berarti yang bagian sini adalah habis. Ya, bagian sini akan sisa 1 dan hasilnya adalah 12 gram. Berarti di sini 12 gram. Kalau sudah ditulis gini, apapun yang ditanyakan di sini nanti akan bisa dijawab. Contohnya, zat apakah yang habis? Yaitu kalsium, karena dia habis. Oke. Zat apa yang sisa? Adalah O, karena 4 kurangi 3, ternyata nggak habis semua, masih ada 1 di bagian sisa. Oke. Yang dihasilkan berapa? Yaitu 12 gram. Jadi semua komponen yang ditanyakan bisa kita lihat di bagian ini semua. Jadi yang paling mudah adalah bagian ini. Tetapi ada cara yang lain di sini. Terus kalau kita nggak tahu mana yang habis, terus perbandingannya susah. Ternyata ada cara lain. Kita hapus lagi cara lain yang kedua. Caranya gini. Bagaimana cara kita menentukan yang habis? Pertama adalah yang mula-mula ini kita bagi dengan perbandingannya. Kalau 9/3 adalah 3. Oke. 4/1 adalah 4. Itu yang kecil, hasil perbandingan tadi, hasil pembagian tadi yang kecil itu adalah yang habis. Berarti ini tadi kan 3. Yang ini kalau dibagi 4, kan kecil sebelah kiri ini. Maka kita tulis 9. Kenapa kok 9? Supaya habis. Kalau misalkan mula-mulanya 4 ya ditulis 4. Kalau mula-mulanya 12 ya ditulis 12. Karena kenapa? Supaya habis. Baru yang bereaksi ini sesuai dengan perbandingannya. Kalau misalkan ini 9, 3 itu 9, kalau 1 itu berapa? Yaitu 3. Atau dengan cara tadi, kalau kamu mau mencari sini, yaitu perbandingannya kan 1 dibagi 3 dikali 9. Ingat, sebagai acuan adalah selalu yang bagian habisnya, yaitu 1/3 kali 9 sama dengan 3. Oke. Yang sini kalau perbandingan 3/1, sini perbandingannya 4 sama. Di sini adalah 12. Oke. Di sini habis, di sini 1, dan di sini adalah 12 gram. Jadi kesimpulannya di bagian soal-soal kayak gini adalah suatu reaksi kalau diketahui perbandingannya ya kita kerjakan sesuai dengan perbandingan. Tapi kalau nggak diketahui perbandingannya berarti kita gunakan
subbab sebelumnya, yaitu hukum kekekalan massa. Lah, yang paling poin penting apabila diketahui satu misalkan CA tok atau O tok, itu bisa digunakan dengan perbandingan langsung. Tetapi kalau diketahui antara CA sama O dua-duanya, kita gunakan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Ini untuk mempermudahnya. Oke, ini adalah subbab kedua. Terima kasih. Nanti akan dilanjut ke subbab ketiga.